umpama kita panitia kurban. Datang engkoh-engkoh manci-inci ke masjid bawa kambing. Umpama kan nih. Tapi di Kresek kejadian tuh, kata Cing Kamal. Kejadian itu. Ada Cina komplek datang bawa kambing 2. Buat apa nih kok? Ya gue mau korban. Kan kita mah taunya mereka tuh kalau berbuat baik itu pasti indikasinya ke duniawi, hoki gitu, supaya kerjanya lancar gitu, kerjanya beres gitu. Maka ketika itu juga, apakah kita selaku panitia boleh menerima? Sepakat ulama boleh menerima hibah, bukan hadiah ya, hibah. Kalau hadiah itu kata ulama pemberian atas dasar cinta sesama muslim, namanya hadiah. Tapi kalau pemberian dari orang yang beda agama dengan kita, jatuhnya hibah. Apa hibah? Pemberian biasa dan nggak terikat dengan agama, gitu. Contoh kayak tadi tuh, terima kita. Tapi nggak usah diusir, artinya lu salah kan bukan di sini, nggak usah, terima aja. Itu hakul jiwar, hak bertetangga namanya. Terima. Karena Rasul juga punya tangga Yahudi. Ketika orang Yahudi umpama atau Rasul berbuat baik, dibalas baik juga sama mereka. Nah, contoh seperti ini, itu boleh kita terima pemberian kambing mereka, tapi ketika sudah dipotong, itu jatuhnya bukan kurban lagi. Kalau bukan kurban lagi, berarti pengalokasiannya tidak seperti kurban. Panitia boleh makan, karena dia capek, motong duluan. Karena capek, ya ambil sedikit dari dagingnya si engkoh umpama. Kambing si engkoh gitu. Daripada kita fitnah makan daging korban punya orang, mendingan kita ambil dikit daripada kambing si engkoh, si inci. Kelar masalah. Sisanya boleh sih dibagiin dengan tertib itu mah. Tapi dikit lah diambil. Ini jatahnya bukan jatahnya satu kambing penuh ya. Pedagingan orang. Ya sekiranya aja lah dia lapar, kasihan panitia kerja dari pagi sampai sore. Kambing 50, sapi 20, Bu. Kali, sampai gompal itu dia punya pisau. Itu gimana Ustadz? Ya sedikit ambil, bukan jatah mereka enggak, tapi ada alokasian hibah yang boleh dikonsumsi duluan dengan panitia, tapi hak untuk penyembelihan itu enggak boleh diotak-atik sama panitia. Nanti ada tuh. Nanti ada istilah namanya mafia daging. Ada istilah namanya, ada mafia zakat, ada mafia daging. Nanti ada tuh. Ceritanya nanti ada. Kemudian al-bulugh wal aql. Li'anna as-sabiyya wal majnuna ghairu mukallafina bil ahkam. Orang itu mesti sudah balik, juga berakal sehat, karena orang yang masih kecil dan gila tidak dibebani hukum. Ini harus paham juga, ada orang kaya, ya kaya, jadi anak-anaknya juga pengen dikorbanin gitu, karena orang kaya gitu kan. Itu kata ulama, kurbannya itu nggak sah. Kurbannya nggak sah. Sekalipun dia korbannya sapi. Kenapa? Karena diniatkan buat anaknya, dan sedangkan anaknya belum balik. Ini hati-hati nih. Ini juga kejadian. Orang kaya juga, dia bawa anak-anaknya yang masih bocah belum balik pergi haji. Nanti kapan-kapan dia sudah balik, dia mesti ngulang lagi hajinya. Karena saat itu dia belum mukallaf. Ingat ya, ibadah itu bukannya ketika dia bisa mampu untuk berkorban, mampu untuk haji, enggak. Ada rambu-rambu yang mesti dipatuhi. Salah satunya apa? Ya ibadah itu akan sah kalau memang ente sesuai relnya, sesuai jalurnya. Antum mesti balik dulu, gitu. Sama yang gila juga, punya abang rada gila umpama. Kita niatin kurban sama si fulan ini, itu nggak sah korbannya. Tapi gimana udah terlanjur. Sekalipun umpama tidak sah kurbannya, tapi dapat pahala namanya tak kurbah. Kurbah itu pahala sedekah. Dapat pahala. Allah tuh nggak akan menyia-nyiakan sedikit pun kebaikan dari hamba. Tetap jatuhnya bukannya sembelihan, tapi adalah sedekah. Yang ketiga, al-istita'ah. Wa dzalika ay yakuna al-muslimu yamliku qimatal udhiyati bima yazidu an nafaqatihi wa nafaqati man tajibu alaihi nafaqatuhu fit ta'ami wal kiswati wal maskani wa ghairihi tiwala yaumil 'idi wa ayyamit tasyriqi. Enak ya kalau bisa nahu ya. Tuh dengerin dong, Bang Haji udah capek-capek ngajar. Nah, istita'ah mampu. Nah, demikian itu mampu bahwasanya orang muslim itu saat memiliki kemampuan harga untuk membeli kambing, udhiyah itu 9 lah.
Gambarnya gimana? Dia punya kelebihan harta untuk nafkahi dirinya, kelebihan harta untuk nafkahi orang-orang yang wajib untuk dinafkahi. Bentuknya apa? Bentuknya makanan, bentuknya pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya. Sampai kapan? Dari tanggal 10 Zulhijjah waktu Idul Adha sampai hari tasyrik tanggal 13 Zulhijjah. Gini bang maksudnya. Berapa sekarang harga kambing? Jujur. Berapa bang? Normalnya dah 3 juta. Buset, 3 juta ya sekarang ya? Gaji kita cuma 3,2 juta. Sisa 200. Harga minyak Masya Allah sekarang anak 2. Sedangkan pengeluaran kita sehari aja 100.000. Sehari, kita mesti bertahan 4 hari. Tekor kita 200.000. Nah, orang kayak gitu enggak dibebankan untuk kesunahan kurban. Itu maksudnya. Jangan maksain. Apalagi sekarang udah pinter nih tukang kambing sama tukang sapi. Nyembelih aja dulu, bayarnya nanti. Pinter banget. Pinter banget itu dia. Namanya juga ibadah, tenang Mas Allah nggak tolong. Nggak begitu prinsipnya. Sedekah itu saat memang dirasa dia mampu untuk bersedekah. Ada juga tuh ustadz yang sering teriak-teriak sedekah tuh. Sedekah. Sedekah terus sampai habis uang kalian. Allah ganti. Nggak begitu prinsipnya. Sedekah itu nggak gitu. Dalam kitab Fadlul Qadir, Syarah Jami'us Shaghir, sedekah yang bagus malah apa? Ketika dia al-ghani, ketika dia mampu, wasahi, ketika dia sehat. Loh, setahu kita Ustaz, sedekah yang paling bagus waktu dia miskin, waktu dia kere, waktu dia sakit. Justru susah ketika bersedekah saat orang mampu dan seorang sehat. Susah buat sedekah. Susah. Orang miskin sedekah wajar. Ujungnya niatnya mau dia kaya. Ngapa lu? Sering sedekah, mau biar kaya. Orang kaya? Ya tahu nambah kaya mah. Cuma prinsipnya itu susah untuk mewujudkan pada orang miskin. Makanya kata Nabi, paling afdol sedekah waktu kamu mampu, waktu kamu sehat. Waktu kamu mampu, waktu kamu sehat. Dan itu susah mewujudkan. Susah. Yang disinggung sama Nabi kan ternyata orang kaya. Contoh dalam hadis Nabi, man kana dzu sa'atin falam yudhi fala yaqrabanna masjidana. Riwayat yang lain falaisa minna. Orang yang punya kemampuan, punya harta banyak, tahun itu dia nggak mau korban, maka orang itu bukan termasuk golongan saya, kata Nabi. Disinggung lagi. Dan riwayat lain, man kana dzu sa'atin walam ya'ujja fa idza mata faqad mata mautatal yahudiyah wan nasraniyah. Seandainya ada orang yang tahun itu dia mampu buat pergi haji, tapi dia nggak mau pergi haji. Kalau dia mati di tahun itu, maaf, dia bisa mati dengan agama Yahudi atau Nasrani. Diancam terus sama Nabi orang kaya mah. Beneran nih mah, beneran diancam terus sama Nabi. Makanya ketika yang paling susah itu apa? Perkara ibadah yang kaitannya sama duit. Pasti susah. Orang suruh sholat sop pertama bisa. Orang suruh puasa bisa sebulan. Zikir, sampai putus asbe. Coba itu. Cuma kalau buat ibadah yang kepada duit, berkata sama duit, ini susah lain ceritanya. Yang lain aja dah. Yang lain aja. Nah itu susah wujud dah. Juga sama. Maka di sini lihat dulu kira-kira nafkah kita cukup apa enggak. Kadar nafkah itu ya tadi, pakaian, rumah, tempat tinggal dan lain sebagainya. Bertahan sampai 4 hari. Al-udhiyatu bil an'am. Yang dimaksud dengan sembelihan itu adalah bil an'am, mesti dengan hewan ternak. La yujzi'u fil udhiyati ila an'am. Tidak memadai di dalam sembelihan itu kecuali dengan hewan ternak. Wa iya al-ibilu wal baqaru wal ghanam. Apa itu an'am? Itulah unta, sapi, dan kambing. Emang apa Ustadz pakai diajarin? Tahu kita hewan ternak ini ya 3 ini. Karena kalau membahaskan hewan ternak, masuk juga binatang yang najis. Hati-hati tuh. Lah, emang babi bukan hewan ternak? Nanti ada suatu hari ada ulama gila akhir zaman. Kan bahasanya an'am. Berarti boleh dong nyembelih pakai babi. Innalillahi. Ada aja bikin PR lagi aja. Saya belum kejadian itu. Umpama kayak gitu. Akhirnya macem-macem mikirnya. Karena al-an'am. Yang kedua al-an'am itu artinya
Dzul arba, hewan yang punya 4 kaki. Berarti dikecualikan hewan-hewan yang hanya punya 2 kaki, kayak ayam. Padahal istilah memelihara ayam juga ternak. Ternak ayam. Kalau ikan apa? Ternak ikan ya? Ternak ikan nggak punya kaki lagi. Coba itu. Nah, berarti nggak masuk kan 3 ini. Nah, gitu lah maksudnya. Makanya disebut 3 ini apa? Jadi bahasanya an'am. Dan mesti disebut namanya sama Allah. Nah, seandainya penggambaran sembelih itu Allah hanya cerita an'am saja, maka nanti masuk kuda, kijang, dan lain sebagainya. Makanya disebut perinciannya kayak gini, al-ibilu wal baqaru wal ghanam. Kemudian wal an'am tushmilu adhid asnafa thalatha. Untuk binatang ternak ini hanya mencakup 3 jenis ini tadi tuh. Wa tushmilu jami'a anwa'il ibil, mencakup seluruh jenis onta. Wa jami'a anwa'il baqar, mencakup seluruh jenis sapi. Wa mina al jamus, di antara jenis sapi adalah kerbau. Nah, berarti boleh tuh. Jenis sapi itu kerbau, boleh. Wa jami'a anwa'il ghanam minal dha'ni wal ma'izzi wa anwa'ihima. Dan mencakup juga seluruh jenis kambing dari biri-biri, domba, dan kambing kacang ataupun jenis keduanya. Pokoknya jenis kambing apapun lah, yang penting kambing. Yang penting mengembik pokoknya. Mau kambing gunung, mau kambing pantai, mau kambing puncak, mau kambing apalah terserah. Asalkan dia bentuknya khilqahnya itu kambing, maka dia boleh untuk dijadikan sarana penyembelihan. Wa yajuzu at-tad'iyatu fil an'ami bidzakari wa untha. Ada pertanyaan juga tuh, Ustaz, kalau ngorban itu bagusnya yang wadon, yang pejantan atau yang betina? Nah, boleh sembelihan di dalam binatang ternak dengan pejantan dan betina. Boleh. Tapi kita mau cari yang afdal, Ustaz. Nah, jawabannya walakin az-zakaru afdalu minal untha. Akan tapi yang pejantan itu lebih afdal daripada perempuan yang betina. Kenapa sih, Ustaz? Li'anna la'ma dzakari atyabu wa la'mal untha artobu. Karena daging pejantan itu katanya lebih enak. Dan kambing betina itu lebih basah, lebih gampang hancur. Lebih apa ya? Banyak gajinya katanya. Kaya dong. Artob itu lebih banyak gaji, lebih banyak minyaknya katanya. Lemaknya betul, artob itu. Maka lebih bagus kalau mengorban yang pejantan. Wal udhiyatu bil badanati afdalu minal baqara. Sembelihan dengan onta jauh lebih afdol daripada sapi. Kenapa? Li'annaha aqdamu min'a fil ham. Karena bahwasanya itu si badana itu, onta itu lebih besar daripada sapi dari segi daging gitu. Wal baqaratu afdalu minasyah. Dan sapi itu lebih afdol, lebih utama daripada kambing. Apa alasannya? Li'annaha bisaba'in minal ghanam. Karena sapi itu sesuai atau seimbang dengan 7 ekor kambing gitu tuh. Jadi kalau sapi bandingannya dengan 7 ekor kambing. Kalau kambing, Ustadz, dibandingin sama sapi yang iuran 7 orang, ini kan tadi kan sapi cuma 1 orang ngeluarin, 1 orang ngeluarin sapi gitu, bukan iuran 7. 1 orang ngeluarin 1 ekor sapi dibandingin sama 1 orang yang ngeluarin kambing. Jauh lebih afdol yang sapi. Ini gimana ceritanya perbandingannya? 1 kambing dibandingkan dengan sapi iuran 7 orang. Nah, lanjutannya. Wasyatu afdolu min musyarakati sab'atin fi badanatin au baqaratin li'annahu yanfaridu bi iraqatid dam. Dan 1 ekor kambing jauh lebih afdol, lebih utama dibandingkan patungan 7 orang untuk beli sapi atau beli unta atau beli sapi. Kenapa alasannya? Karena untuk kambing dia individual sendiri, betul, untuk mencurahkan darah, artinya menyembelih gitu. Dia sendiri. Tapi kalau sapi sekalipun gede badannya, tapi ya rame-rame iuran, maka nggak bisa kayak gitu. Tetap dimenangkan 1 ekor kambing karena dia hanya sendirian berjuang gitu. Jauh. Wada'nu afdolu minal ma'iz. Kambing domba lebih utama dari kambing kacang dari segi bajaknya daging tentunya. Nah, Ustaz, kalau bulu kambing bagusnya warna apa? Atau sapi?
Ada juga nanyain tuh. Wal baydau, nah afdalu minal ghabra'i wasauda. Yang berwarna putih, apapun bentuk hewannya, lebih afdal daripada yang berwarna gelap, yang berwarna abu-abu, dan yang berwarna hitam. Kalau bisa carinya Bang Fahmi, kambing yang pure, full body, putih semua. Atau sapi yang putih semua, nggak ada hitam-hitamnya. Cari dah tuh. Itu yang paling utama, paling afdal. Wasaminatu afdalu min ghairi saminah. Yang gemuk lebih afdal daripada yang tidak gemuk. Falhasilu istighfaru qimati fil udhiyati afdal. Kesimpulannya, semakin banyak nominal atau nilai harganya di dalam sembelihan, maka jadi lebih afdal. Ingat Pak ya, nih kawan-kawan, abang-abang, prinsip nyembelih itu bukan prinsip buat main sombong-sombongan, buat main gede-gedean, enggak. Tapi prinsipnya adalah seberapa mampu kita menyerahkan pemberian sebaik-baiknya kepada Allah. Itu prinsipnya tuh. Maka tentu yang mau kita serahkan ke Allah ini pasti pemberian yang paling bagus. Dan tentu yang paling bagus ya paling mahal lah. Nggak mungkin lah mau yang bagus murah. Itu nggak mungkin. Pasti mahal. Dan saat itu juga disinilah pertimbangan masalah siapa orang yang bisa mencurahkan hartanya, digelontorkan uangnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang susah begitu. Makanya di saya yang benar-benar sempurna. Ini masalah Abdul ya. Tapi kalau ketemunya cuma kambing yang budugan tuh, kambing apa tuh yang bulunya banyak, yang banyak tai kambing nempel di bulunya. Yang bergembel bandot, ya itu ya udah yang ketemu gitu mah ya udah gitu aja. Ini kan susah ceritanya kamu ikal. Nah, bawahnya syurutul udhiyah, syarat-syarat hewan penyembelihan. Satu, al-an'am, mesti hewan ternak. Yang kedua, as-sinnu, usianya. Nah, ini mesti paham nih, karena kadang-kadang kita ketipu waktu beli kambing, ditipu sama tukang kambing. Emang dasar kita nggak paham kambing, diompongin lah, ada aja tuh kerjaan tuh tukang. Fayushtaratu fil ibili alla yaqilla sinnu'a an khamsi sanawatin wa tu'inat fi sadisati. Disyaratkan untuk onta tidak kurang usianya dari 5 tahun dan masuk ke 6 tahun kalau bisa gitu. Kalau bisa yang masuk ke 6 tahun gitu. Ini onta tapi kita nggak susah. Wa alla yaqilla sinnul baqari wal ma'izzi an sanatain. Dan bahwa tidak kurang usianya sapi dan juga kambing Jawa, kambing kacang daripada 2 tahun. Dia minimal 2 tahun ke atas. Kalau tipe kambing Jawa dan juga tipe sapi. Waktu ingat fi thalitha, lebih bagus lah pokoknya. Wala yaqillu sinnu dha'ni an sanatin. Dan juga untuk usia domba dia nggak boleh kurang dari 1 tahun, 1 tahun ke atas. Waktu ina fi thaniyah, lebih 1 tahun masuk 2 tahun lebih baik. Illa, nah ini masalah nih. Annahu yajuzu at-tadhiyatu bidha'ni idza ajza'a qabla tamami sanati bi an saqatat asnanuhum. Kecuali bahwasanya boleh dia kurban dengan domba yang ternyata di bawah usia sempurna. Tapi ketika giginya sakot asnanuhu udah copot, usianya masih 8 bulan atau 10 bulan. Ternyata giginya udah kopah, udah gompal. Maka kata ulama boleh. Karena biasanya kalau gigi yang patah, gigi yang copot, itu peralihan menuju kedewasaan. Maksudnya lebih gede lagi gitu ya. Boleh. Sekalipun usianya di bawah 1 tahun. Batas usia standar. 3. Nah ini paling banyak nih. Assalamatu minal uyub. Wah, ini cukup banget waktunya nih. Dikit lagi dah ya. Selamat daripada aib. Yushtaratu fil udhiyati an takuna salimatan min uyubi allati tanqusu atau tunqisu al-lahma fil hali awil ma'ali. Yang ketiga syaratnya adalah mesti selamat daripada aib, daripada penyakit. Disyaratkan pada hewan kurban bahwasanya hewan kurban itu mesti selamat dari aib. Aib mana? Aib yang dapat mengurangi daging baik saat dikorbankan atau masa datang, masa mendatang. Contoh umpama Bang Pami udah beli kambing, padahal kan korban 2 minggu atau 3 minggu lagi ke depan. Berarti ada jarak rentan waktu 3 minggu ke depan. Nah, seandainya di tengah-tengah 3 minggu tadi, ada penyakit yang datang ke hewan kurban Bang Fahmi, dan ternyata penyakit itu menyebabkan kualitas daging menurun, maka kata ulama, daging itu tidak layak untuk dijadikan hewan kurban. Gitu. Nah,
li'annal maksuda mina udhiyati alamu, karena tujuan sembelihan itu ya dagingnya diincar. Fala tujzi'u al-awra, nggak boleh, nggak memadai hewan kambing yang picak matanya, kecolok apa kali matanya, atau emang dia punya matanya udah jereng gitu, udah picak. Walal amya'u, nggak boleh juga yang matanya buta, nggak boleh tuh. Emang apa sih mata pakai dibahas? Nah, ngomongin daging. Ada orang yang waktu ngesop pala makan matanya, tahu nggak? Berarti mata salah satu bagian yang bisa dimakan. Ketika ada suatu bagian yang bisa dimakan, ternyata tidak bisa dimakan karena ada penyakit, berarti dianggap cacat kambing tersebut. Gitu loh. Paham gak nih? Oke. Wala arja'u idza ishtadda arjuha bihaitu tasbiquhu al-masyiyata ilal qila at-tibi. Dan juga nggak boleh, nggak memadai kambing hewan yang pincang, yang jika semakin parah pincangnya, sekiranya dia nggak bisa nyari makan untuk menjemput atau untuk mencari rumputan yang baik, karena dia pincang, akhirnya nggak mencari makan, badannya dikurus, gitu loh. Ketika kurus, berarti kualitas daging menurun, maka nggak layak buat dijadikan hewan kurban. Wala tujzi'u al-ajfa'u allati dhahaba mukhuha min syiddati hizaliha. Nggak boleh juga nih hewan yang ajfa. Apa ajfa? Kambing atau hewan yang hampir hilang otaknya gara-gara kurus banget. Nih kurus nih, otak hilang. Nah, ini ada kambing yang saking kurusnya akhirnya menyerang bagian otak. Otaknya sampai nggak ada, dan otak itu juga bagian yang bisa dimakan gitu. Maka nggak boleh. Bukan boleh kurang, nggak boleh jadi sembelihan. Wala tujzi'u majnunatu allati taduru fil mar'a wala tar'a illa qalilan fatahzilu. Nggak boleh juga jenis hewan yang gila, yang dia cuma bisa ngelilingin tempat nyari makan, tapi dia nggak makan. Gila. Lihat dong rumput, dong lewatin, doang dia nggak makan. Sekalipun makan dia dikit, akhirnya patahzilu, jadi kurus badannya. Nah, itu dia lewat aja. Dia mah nggak makan. Dasar tableng. Nah, wala tujzi'u dzahibatun asnan. Nggak boleh juga, nggak memanai juga hewan yang memang giginya nggak ada. Berantem giginya copot semua, habis rontok, itu juga nggak boleh. Nah, tapi kan Ustadz gigi nggak dimakan. Nah, gimana tuh? Karena ini utuh, semua giginya hancur, dianggapnya cacat. Tapi kalau giginya doang yang copot cuma 1 atau 2, itu dimaaf, masih boleh dijadikan korban. Tapi kalau udah semuanya hancur, giginya, masya Allah, itu nggak boleh, karena dianggapnya cacat dari segi fisik, sekalipun tidak dimakan gigi tersebut. Wala tujzi'u maqtu'atu ba'dil udhun. Nggak boleh juga yang terpotong sebagian kupingnya digigit sama temennya sampai putus setengah. Dan kuping juga bisa dimakan, kuping enak tuh, kuping kambing empuk-empuk. Nah, itu juga nggak bisa. Wa in kana yasiratan li dhihabi juz'in ma'kulin. Kenapa? Karena ada semacam kurang atau kurang dan hilangnya bagian yang bisa dimakan gitu. Jadi kita ngomongin dari tadi tuh, apalah pincang lah, mata lah, kuping lah, apapun lah, daging. Kenapa? Intinya mah karena ada bagian yang semestinya bisa dimakan tapi nggak bisa dimakan. Nah, itu tuh. Wa kadza maqtu'atu kullil udhun, dan juga ada begitu pula terputusnya semua kupingnya putus, nggak ada, habis kupingnya. Yang satu nih setengah, habis. Wa kadzal makhluqatu bila udhun. Ada juga tipe kambing yang memang semenjak lahir nggak punya kuping. Itu juga sama, nggak boleh dijadiin hewan korban. Padahal dia nggak disengaja, tapi emang karena mungkin ada cacat segala macam di rahim emaknya, ternyata nggak punya kuping pas lahir, itu juga nggak boleh, dianggapnya cacat. Wala tujzi'u maqtu'atu ba'dil lisan. Nggak cukup juga, nggak boleh juga kambing yang memang terpotong sebagian lidahnya kepotong jadi pelok. Jadi nggak bisa ngembik, nggak bisa juga. Pendek, emang mie jadinya tuh, nggak bisa tuh. Li'annahu yadurru lihuduthi ma yu'athiru fi naqsil lam. Kenapa? Karena akan memudorkan, akan menyebabkan bahaya ketika terjadinya sesuatu yang mengakibatkan semakin kurangnya dagingnya tersebut, gitu. Itu intinya tuh. Berarti kan daging, lidah juga bisa dimakan. Ketika lidah cuma sepotong doang, berarti
sepotong lagi tuh nggak kemakan. Nah gitu tuh, akhirnya cacat, nggak boleh dijadiin hewan kurban. Wala tujzi'u dzatu maradin bayyin, nggak boleh juga hewan yang memang nampak penyakitnya di kulit. Kayak sekarang tuh, apa tuh kulit apa sih? Apa ya? Penyakit mulut dan kaki. Ya, kayak kuku dan mulut atau mulut dan kuku. Itu yang sampai menyerang bagian badan juga ya. Pada begitu ya, kok bolong-bolong ya? Kenapa tuh ya? Itu juga sama itu, bagian badannya kalau nggak salah bolong-bolong, dan fatwa MUI setempat udah mengeluarkan fatwa bahwasanya nggak boleh haram berkurban dengan hewan yang punya penyakit itu, karena takutnya dianggap bahaya ketika dikonsumsi sama publik. Nggak boleh itu. Wala dzatu jarabin baina bayyin qalilan kana au katsiran, luka yang dalam yang nyata, baik lukanya dikit maupun banyak, nggak boleh. Wala yadurru al yasiru minal uyubi sabiqati li adami ta'thirihi fil ham. Tapi nggak apa-apa kalau emang aibnya dikit doang gitu. Kenapa? Karena nggak memberi dampak khusus kepada daging. Contoh umpama berantem, kukunya copot satu. Kuku kambing gimana bentuknya? Atau kambingnya tanduknya deh patah, ujungnya patah gitu umpama. Itu kalau tanduk, mah ada orang makan tanduk. Nggak ada orang makan tanduk. Maka kata ulama kalau tanduk nggak berakibat apapun kepada daging gitu, maka boleh kalau tanduknya patah tuh. Wa yujzi'u al-khasi, boleh nih kambing yang dikebiri. Apa kebiri? Dipotong, dia punya biji. Dia punya biji dipotong. Biasanya kalau pemilik kambing alasannya banyak. Di antaranya adalah biar badannya makin gemuk. Bener ya? Biar badan makin gemuk, biasanya itu dipotong, dia punya testis, dia punya bola, dia punya biji, supaya badannya gempal. Boleh ke Ustadz? Boleh dijadiin hewan kurban, karena malah menguntungkan itu. Malah menguntungkan, dagingnya makin gede, dagingnya makin banyak. Apalagi wal fahlu wa in katsara nizwanuhu, dan juga air mani sekalipun banyak kontribusi. Nizwanu tuh Nizwanu tuh biasanya ya kontribusi. Artinya nih gini loh, ada kambing yang memang nggak bisa diem kalau ngeliat wadon, mau seruduk aja tuh. Nah, ketika dipotong dia punya testis, maka tidak menjadi aib, boleh berkurban dengan kambing tersebut. Wal unsa wa in kathurat wiladatuha wa lam yatib lahmuha. Nah, juga sama untuk betina. Sekalipun dan jika dia udah punya banyak anak, biasanya kambing betina yang banyak banget keturunan atau anaknya, lam yatib lahmuha, itu dagingnya nggak enak. Nah, daging nggak enak. Orang kambing yang nggak ngelahirin aja dagingnya udah kurang enak, kalau betina mah apalagi yang semakin banyak ngelahirin. Ini menunjukkan uniknya nih, hikmahnya Allah berikan kepada manusia atau kepada hewan. Biasanya kalau memang wanita setelah melahirkan, itu ada saja bagian-bagian tertentu yang berkurang. Imam matanya, minnya makin nambah, tuh, kemampuannya makin berkurang, kesehatannya juga makin tidak terjaga. Artinya secara fisiknya itu makin lemah. Sama kambingnya sama. Semakin banyak ngelahirin, ternyata adalah bagian-bagian tertentu yang menyebabkan fisiknya makin berkurang. Makanya dagingnya makin alot, makin gak enak dagingnya. Tuh nyai-nyai nenek-nenek. Makin gak enak tuh. Anaknya bisa banyak anaknya. Gimana Pak RT? Nah, itu contohnya tuh. Lanjut. Idzan ta'aya ilal ajfil bayyin, kecuali memang udah sampai waktu keduanya nih pejantan atau betina, emang udah sampai uzur, usianya udah kalau kambing berapa sih usianya, udah berapa tahun, udah menjelang tua gitu. Itu biasanya dagingnya udah makin nggak enak. Wa yujzi'u ma'al karohah, boleh sih tapi makruh. Siapa itu? Ai lam yukhlaq laha qarnun, kambing yang memang nggak punya tanduk semenjak lahir. Kambing pejantan ditungguin sama yang punya kambing nggak bertanduk juga. Kambing kayak gitu boleh untuk disembelih, tapi ada makruhnya. Kenapa? Dianggapnya kurang sempurna aja itu, kan mau dikasih ke Allah. Dianggapnya kurang pantas. Walati in kasara ghilafu qarniha, yang patah dia punya ujung tanduknya, awin kasara qarnuha, atau memang sudah terpecah dia punya tanduknya.
walati intaqabat minal kai udunua. Ini sering nih orang Madura kayaknya. Yang juga bolong dari kai itu besi panas di bagian telinganya. Jadi orang Madura itu kalau ada sebuah adat istiadat kayak yang apa tuh? Kayak balapan kambing. Sapi ya? Bukan karapan. Oh, karapan sapi ya. Yang kambing apa ya? Ada tuh di situ. Ada domba juga tuh. Ya, Garut, betul. Itu biasanya kalau jagoan tuh, itu yang sering ngalahin yang lain, petarung yang lain, itu kambingnya dikasih, simbol dia tuh kambing jagoan, kambing kuat gitu. Itu dibolongin pakai kai itu besi panas. Itu dari zaman dulu udah ada, dari zaman dulu udah ada itu, kayak gitu-gitu buat perlombaan. Itu kayak gitu gimana Ustadz? Boleh, tetap boleh dikorbanin, tapi makruh. Boleh mesti. Wal mashfuqatu al udunu bitul. Semenjak lahir itu dia punya telinga udah robek emang. Udah robek dan robeknya itu panjang lagi. Udah robek dia punya telinga. Wah. Ya. Kupingnya panjang. Wal qara'atu li anna dzalika yushinu'a. Nah, perbuatan kayak gitu tuh ngebolongin atau ngerobek kuping umpama itu hukum makruh. Kenapa? Karena ada tindakan buat seakan-akan buat nyakitin hewan gitu loh. Jadi yang seperti itu boleh, tapi ada indikasi kemakruhan karena ada unsur kesengajaan untuk menyakiti hewan lain. Dah, segitu dulu dah. Nanti kita sambung lagi kajian kita karena panjang sekali. Pertemuan selanjutnya kita akan mengkaji tentang sunnah dan cara memotong hewan kurban. Nanti bisa dipraktekin ya. Nanti insya Allah. Mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini diberikan keberkahan dan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah, doain juga buat saya, buat ibu saya almarhumah Sunarti binti Hajairi. Mudah-mudahan juga Allah ampuni segala kesalahan-kesalahannya. Ala hadhihi niyyah bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya al-fakir mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.